Oke, baik. Kita awali dari deskripsi singkat mata kuliah, ya. Mata kuliah manajemen operasional, dasar-dasar manajemen operasional ini akan membahas tentang definisi, kemudian sejarah, perkembangan terbaru, kemudian isu-isu penting ya di dalam manajemen operasional, baik di baik di lingkungan nasional ataupun di dalam negeri ataupun di Indonesia dan tentunya di lingkungan internasional. Kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 4 capaian pembelajaran, teman-teman. Jadi setelah teman-teman mempelajari atau mendapatkan mata kuliah dasar-dasar manajemen operasional ini, maka teman-teman diharapkan ya mampu menjelaskan definisi, ruang lingkup, serta perkembangan manajemen operasional. Kemudian yang kedua adalah mampu menjelaskan strategi operasional dalam lingkungan global pada umumnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan sistem dasar dalam manajemen operasional mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian serta peningkatan. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan hal-hal yang dilakukan manajer operasional dalam semua organisasi. Nah, tentunya pada mata kuliah dasar-dasar manajemen operasional ini kita akan bertemu selama 1 semester, yaitu 14 kali pertemuan ya, dengan pokok bahasan atau materi sebanyak 10 pokok bahasan. Ya, di antaranya adalah pengantar dan konsep manajemen operasional, kemudian strategi operasional, kemudian setelah itu kita belajar tentang peramalan dalam manajemen operasional atau forecasting. Setelah peramalan baru kita akan mempelajari tentang strategi proses, kemudian strategi lokasi, strategi tata letak, dan kemudian pada materi ke-8 kita sudah masuk ke dalam pengantar-pengantar ya, di antaranya adalah pengantar manajemen persediaan, menjalani pembelajaran ini melalui platform learning management system, yaitu kita punya open learning ya di UMKT ini. Kita akan menggunakan platform learning management system tersebut. Teks, ya, handout, kemudian soal dan tugas. Nah, untuk bentuk kriteria bentuk penilaian, di sini ada tugas dan latihan. Kemudian untuk bisa lulus dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen operasional ini, ada beberapa kriteria penilaian, ya teman-teman. Di sini skor akhir dari evaluasi pembelajaran kita ada beberapa ya yang akan saya berikan evaluasi pembelajaran. Di antaranya bobotnya adalah 5% kehadiran, 30% tugas terstruktur, 30% UTS, kemudian 35% UAS. Baik teman-teman, kita akan masuk pada materi pembelajaran. Materi yang pertama yaitu pengantar dan konsep dasar manajemen operasional. Di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup serta sejarah ya, manajemen operasional. Jadi manajemen operasi ini merupakan salah satu ilmu inti dalam bidang manajemen ya, di samping manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen operasi berkaitan dengan transportasi input menjadi output berupa barang ataupun jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen pada harga dan waktu yang tepat.
Oke, teman-teman, di sini kita akan melihat terlebih dahulu fungsi manajemen di dalam sebuah organisasi, ya. Baik, di dalam sebuah organisasi kita mengenal tiga fungsi utama, teman-teman, ya. Di antaranya adalah fungsi keuangan, kemudian fungsi pemasaran, dan fungsi operasi. Nah, di dalam dasar-dasar manajemen operasional tentunya pada ke-14 pertemuan yang akan datang, satu semester kita akan mempelajari fungsi operasi yang ada di sebuah organisasi. Di sini kita mulai masuk kepada pengertian ya atau definisi ya dari manajemen operasional. Jadi manajemen operasional itu terdiri dari dua kata, teman-teman, sebetulnya. Ya, ada manajemen dan ada operasional. Nah, saya percaya teman-teman di sini tentunya sudah belajar ya tentang pengertian dari manajemen. Sebenarnya manajemen itu apa sih gitu ya. Oke, kita mengingat kembali ya tentang manajemen sebelum kita masuk ke pada manajemen operasional. Nah, jadi manajemen apa sih yang disebut dengan manajemen gitu ya? Banyak orang yang mengatakan bahwa manajemen itu adalah mengatur gitu, manage dan mengatur gitu ya. Tapi tunggu dulu, mengatur apa yang diatur gitu ya? Apa yang diatur? Nah, kembali ke eh, fungsi utama. Tiga fungsi utama dalam sebuah organisasi tentunya yang diatur adalah sumber daya dari sebuah organisasi tersebut. Ya, di dalam sebuah organisasi tentunya mempunyai beberapa sumber daya, teman-teman. Apapun itu organisasinya, baik organisasi manufaktur, jasa, atau servis gitu ya, ataupun organisasi profit oriented maupun non profit oriented. Tentunya mereka semuanya mempunyai sumber daya. Nah, secara umum sumber daya itu diklasifikasikan ya menjadi 6, teman-teman. Jika teman-teman amati gitu ya, di dalam sebuah organisasi itu pasti mempunyai unsur-unsur berikut gitu ya. Unsur-unsur berikut yang kita setelah ini menyebutnya sebagai sumber daya. Ya. Yang pertama adalah yaitu manusia. Ya, di dalam sebuah organisasi pastinya tentu ada manusianya, teman-teman yang menjalankan organisasi tersebut. Kemudian ada money atau modal tadi yang sudah kita bicarakan, ada di fungsi keuangan. Kemudian mesin, ya mesin adalah peralatan ya teman-teman ya, alat sebagai pelaksana tujuan-tujuan kita, program-program kita. Kemudian material, ya material itu biasanya bahan baku atau materi yang mau diolah itu apa yang akan diolah ya. Kemudian market, nah yaitu pasar. Market itu merupakan sumber daya juga loh teman-teman ya, sumber daya. Karena kalau tidak ada market, tentunya kita tidak bisa menyalurkan produk berupa barang ataupun jasa kita. Kemudian yang keenam tentunya ada cara atau metode ya. Nah, itulah sumber daya yang akan kita atur, teman-teman. Nah, jadi manajemen itu mengatur. Apa yang diatur? Yang diatur adalah sumber daya yang ada di sebuah organisasi yang sedang kita jalankan. Nah, bagaimana sekarang tadi kan apa yang diatur? Tadi sudah terjawab, yaitu 6 sumber daya tadi. Nah, sekarang bagaimana cara mengaturnya? Nah, ingat lagi teman-teman ya, di dalam pengantar manajemen, teman-teman sudah diajari bahwa cara mengatur atau memanage ya, sumber daya dalam sebuah organisasi tentunya kita mulai dari perencanaan. Nah, perencanaan ini macam-macam teman-teman ya.
Artinya kita mulai merencanakan, ya, mau apa? Apa sih yang dimau dari organisasi kita? Tujuannya tuh apa? Yang akan digapai itu apa? Banyak di dalam organisasi-organisasi besar atau organisasi formal, mereka menuangkan perencanaan mereka itu biasanya dalam bentuk visi dan misi. Ya, organisasi ini mau kemana? Organisasi ini mau apa? Ya, barulah setelah tahu organisasi ini mau kemana dan mau apa, barulah kita melakukan pengorganisasian. Ya, kita mulai merencanakan berapa kebutuhan modal kita untuk mencapai tujuan tersebut. Kita mulai merencanakan, bukan merencanakan ya, mengorganisasikan berapa sumber daya manusia yang kita perlukan. Artinya berapa sih orang yang kita perlukan untuk menjalankan visi dan misi tadi. Kemudian kita mulai mengorganisasikan tempat di mana orang-orang yang sudah kita rekrut, kita letakkan pada tempat yang tepat, begitu ya teman-teman. Kemudian kita mulai mengorganisasikan kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa menunjang atau mencapai tujuan organisasi dari perencanaan kita tadi. Nah, kemudian setelah diorganisasikan, modalnya ketemu, sumber dayanya ketemu, kemudian peralatannya juga sudah disusun begitu ya, metodenya pakai metode apa juga sudah dituliskan begitu ya. Baru kita pergi ke pelaksanaan. Ya, kita laksanakan operasional atau operasi dari sistem yang sudah kita rencanakan dan sudah kita organisasikan. Nah, apakah berhenti pada pelaksanaan, gitu ya? Tidak. Setelah dilaksanakan, tentunya kita perlu yang namanya evaluasi, teman-teman, karena tidak semua perencanaan itu berjalan dengan lancar pada kenyataannya. Ya, kadang-kadang perencanaannya A begitu, pelaksanaannya bisa B atau bahkan bisa C. Maka di tengah-tengah pelaksanaan kita membutuhkan pengawasan atau evaluasi. Cocokkah pelaksanaan ini dengan perencanaan awal kita? Jika tidak cocok, kita mulai mengevaluasi apa yang menyebabkan ketidakcocokan tersebut. Apa yang menjadi kendala? Apa yang menjadi masalah? Ya, sehingga pelaksanaan di dalam sistem kita tersebut tidak sesuai dengan yang telah kita rencanakan atau yang telah kita organisasikan. Nah, dari evaluasi tersebut barulah kita bisa melakukan peningkatan-peningkatan, ya. Baru kita mulai merencanakan rencana yang baru dari peningkatan tersebut. Nah, itulah siklus dari manajemen. Ya, manajemen tadi adalah mengatur sumber daya, mengaturnya dengan cara merencanakan, mengorganisasikan, kemudian melaksanakan dan mengawasi ya serta melakukan peningkatan gitu ya. Tujuannya untuk apa di dalam manajemen operasional ini? Tentunya untuk menambah nilai sumber daya dari input menjadi output. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi operasi, di sini teman-teman ya, fungsi operasi itu adalah bertanggung jawab untuk memproduksi barang ataupun menyediakan jasa yang disediakan perusahaan. Nah, jadi tentunya intinya manajemen operasional ini adalah mengatur atau mengkoordinasikan ya seluruh sumber daya yang ada di sebuah organisasi yaitu money, mesin, material, market ataupun metode ya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, kemudian peningkatan ya guna
menambah nilai sumber daya tersebut ya dari input menjadi output. Nah, jadi sumber daya yang awalnya ini ya, yang awalnya ini berupa money, mesin, material, dan market, serta metode ini teman-teman, di dalam manajemen operasional kita bertanggung jawab untuk menambah nilai sumber daya ini ya dari input, ini inputnya, kemudian menjadi output yang kita inginkan atau yang kita rencanakan di dalam visi misi kita. Nah, output tersebut biasanya berupa barang ataupun jasa. Oke, kita next. Nah, ini adalah proses transformasi input menjadi output ya, teman-teman. Saya geser dulu. Nah, oke, di sini teman-teman bisa melihat apa bagan ya, bagan proses transformasi input menjadi output. Ya, manajemen operasi merupakan bagian dari suatu organisasi yang bertanggung jawab memproduksi barang dan jasa. Jadi produksi itu tidak selalu hanya memproduksi jasa yang ada di perusahaan manufaktur. Bukan saya ralat, mohon maaf. Bukan hanya produksi barang saja yang ada di perusahaan manufaktur, teman-teman, tetapi produksi itu merupakan produksi barang dan jasa. Jadi tergantung perusahaannya. Kalau perusahaan manufaktur tentunya produksinya berupa barang, tapi kalau perusahaan servis atau jasa tentunya yang diproduksi adalah jasa. Jadi menurut J. Hesser nih teman-teman bisa membaca lebih lanjut pada buku J. Hesser dan Barry Render ini ya teman-teman. Beliau mengatakan bahwa manajemen operasi itu merupakan sekumpulan aktivitas untuk menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Ya, jadi relate ya teman-teman ya dari penjelasan tadi proses transformasi input menjadi output yaitu kita menambah nilai dengan serangkaian kegiatan operasional yang sudah kita bicarakan tadi. Oke, kemudian selain ada yang menyebut manajemen produksi, ada yang menyebut manajemen operasi, kemudian yang terakhir sekarang manajemen operasional, gitu ya. Jadi manajemen produksi itu di zaman dahulu itu diidentikan ya, difamiliarkan ya dengan perusahaan atau organisasi yang memproduksi barang-barang saja, gitu. Jadi zaman dulu ketika kita menyebut manajemen produksi gitu ya, pasti kita terfikir pada perusahaan manufaktur yang memproduksi input berupa barang, kemudian menjadi output berupa barang juga, begitu. Seperti perusahaan rokok, perusahaan air mineral, perusahaan ikan kaleng, perusahaan sabun mandi, sabun cuci piring dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Nah, dalam perkembangannya manajemen produksi berkembang menjadi manajemen operasi, teman-teman. Jadi manajemen operasi ini tidak hanya dipakai untuk perusahaan manufaktur, tetapi juga dipakai untuk perusahaan jasa. Nah, di sini teman-teman kita melihat perkembangan manajemen operasional, ya. Jadi pada era ya mengenal Gantt chart, kemudian motion and time studies, proses analisis, kemudian Queening teori. Nah, ini nanti teman-teman kita akan pelajari di dalam manajemen project ya, project management. Nah, Gantt chart ini terkenal dipakai di dalam project management. Gantt chart ini untuk mengatur teman-teman, untuk mengatur jadwal biasanya ya, untuk mengetahui capaian-capaian jadwal dan penyelesaian pekerjaan di dalam manajemen proyek. Nah, kemudian kita beralih ke era produksi massa. Nah, era produksi massa ini di mana
pabrik-pabrik besar atau manufaktur-manufaktur dalam skala yang besar itu mulai bermunculan ya, karena tadi ada spesialis pekerjaan, maka misalnya sumber daya manusia yang menjadi buruh menggunting tembakau itu menggunting saja. Kemudian yang melipat rokok gitu ya, itu melipat saja. Kemudian yang mencuci tembakau itu mencuci saja, begitu teman-teman. Nah, sehingga setelah era tersebut timbullah konsep produksi massal. Karena kan pemikiran manusia ini selalu berkembang ya teman-teman ya. Ketika mereka melihat bahwa spesialisasi pekerjaan ini bisa digantikan dengan mesin, begitu ya. Tadi kan kalau yang sumber daya manusia yang menggunting itu kan menggunting saja. Lama-lama mereka berpikir teman-teman, oh gunting ini bisa nih dibuatkan mesin penggunting atau mesin pemotong. Nah, disitulah awal cikal bakalnya era produksi massal, di mana pabrik-pabrik besar itu tumbuh dengan peralatan-peralatan yang besar sehingga mereka bisa memproduksi barang itu dalam skala yang besar, teman-teman. Nah, hal ini tentunya untuk membuat organisasi tersebut menjadi efektif dan efisien, ya. Jika mungkin dikerjakan manusia itu membutuhkan waktu 10 hari, maka dengan mesin peralatan yang besar dengan desain tertentu begitu bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam. Nah, itu tentunya akan mengurangi biaya tetap dari perusahaan, ya. Biaya tetap ya contohnya biaya sewa gedung gitu ya. Sewa gedung itu ketika kita memproduksi banyak ataupun sedikit sewa gedungnya ya tetap gitu ya teman-teman. Maka oke. Nah, ini adalah tren bisnis ya dalam manajemen operasional ya, tren bisnis sekarang yang lagi berkembang di era sekarang ya, teman-teman. Di sini ada e-bisnis, kemudian e-commerce dan supply chain. Oke. Nah, terakhir teman-teman kita akan membahas tentang produktivitas ya di dalam manajemen operasional. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan produktivitas gitu ya? Produktivitas merupakan rasio antara output barang dan jasa dibagi dengan input sumber daya seperti modal dan tenaga kerja. Tugas manajer operasi adalah meningkatkan upah tenaga kerjanya. Mahal 50.000 tetapi mereka sangat produktif teman-teman sehingga mereka mampu menghasilkan tadi 50 produk per hari. Nah, berbeda dengan Surabaya, walaupun mereka dibayar murah begitu ya, 10.000 per hari tetapi mereka hanya menghasilkan 2 produk. Nah, artinya mereka tidak produktif. Nah, disitulah yang dinamakan produktivitas. Oke. Apakah ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan teman-teman? Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Kemudian nanti kita akan diskusi pada saat kita tatap muka. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya, begitu ya. Semoga apa yang kita lakukan pada pembelajaran ini bisa mendatangkan berkah dan manfaat untuk kita semua, untuk juga untuk di sekeliling kita. Baik teman-teman, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun salah penyampaian. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.